Bab 3 Pilih Kasih. Plak. Arum memegang pipinya yang kebas. Kepalanya berdenyut seiring dengan rasa perih yang menjalari sebelah wajahnya. Lagi dan lagi dirinya harus menerima ketidakadilan dari sang kakek. Atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Mengapa selalunya seperti ini? Kakeknya hanya mau percaya perkataan Wati sepupunya. Tidakkah kakeknya bisa melihat selama ini dirinya sering sekali mengalah dalam hal apapun? Aku sudah sering bilang sama kamu, jangan pernah merusak barang-barang cucuku. Yono berteriak nyaring setelah melayangkan satu tamparan kepada Arum, yang bahkan belum sempat mendudukan dirinya di lantai. Sore itu, satu tangan kasarnya selalu ringan kala melayang di tubuh Arum. Apapun yang diucapkan Arum selalu diabaikan, walaupun itu adalah kenyataan. Kamu juga selalu keluyuran dengan laki-laki. Setiap pulang sekolah, mau jadi apa kamu ini ha? Suara Yono menggelegar di rumah. Sempit nan sederhana itu. Kakek sering sekali menamparkan aku. Hanya karena terlalu percaya perkataan Wati. Arum berkata seraya melirik wajah kakeknya yang datar. Walaupun kakeknya itu sudah uzur, tetap saja tenaga seorang laki-laki sangat kuat. Apalagi kakeknya itu pekerja kasar. Sudah tentu telapak tangannya tidak lembut dan menambah rasa perih menggores pipi mulusnya. Aku pulang sekolah itu nggak kelayapan. Aku kerja. Aku kerja untuk menghidupi diriku sendiri. Aku mencari sendiri biaya agar aku bisa bersekolah. Air mata Arum sudah mengalir. Tanpa permisi. Tidak seperti cucu kesayanganmu itu yang hanya bisa merengek minta uang. Dan malas. Nya sampai ke ubun-ubun. Yono mengatupkan mulutnya dengan rapat. Mendengar perkataan Arum. Dirinya selalu naik pitam saat mendengar aduan Wati tentang Arum. Sedang Wati tersenyum penuh kepuasan. Tak memperdulikan sindiran Arum padanya. Dirinya sangat puas dengan apa yang dia lihat hari ini. Sebuah pemandangan yang sangat menyenangkan baginya, yaitu penderitaan Arum. 2. Wati yang dengki dan iri akan paras cantik Arum. Arum yang memiliki kulit putih warisan dari ayahnya. Bibir penuh dan terbelah dagunya lancip. Tidak heran jika banyak teman sekolahnya yang menaruh hati pada Arum. Dan Wati menjadi tempat penitipan salam hampir setiap hari sedari mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sangat berbeda dengan Paraswati yang memiliki kulit gelap dengan postur pendek. Hanya sebahu Arum yang tingginya 170 cm. Dadanya penuh dan montok memiliki bokong yang bulat dan padat. Sedang Wati dirinya hanya memiliki kelebihan di bagian bokongnya saja. Sedang area dadanya sangat kecil. Itulah yang membuatnya sangat iri sejak mereka remaja. Kedengkiannya semakin bertambah dengan Arum yang berpacaran dengan rangga lelaki yang dia sukai. Namun sayang tak dilirik sedikit pun oleh Rangga. Hatinya panas setiap kali teman laki-lakinya menitip salam untuk Arum. Bahkan tak jarang mereka juga menitipkan hadiah, yang tentu saja tidak pernah sampai ke tangan Arum. Wati, kamu kenapa sih selalu saja memfitnah aku yang enggak-enggak? Memanggangnya aku salah apa sih sama kamu? Ha. Arum menoleh ke arah Wati yang masih tersenyum-senyum sendiri kala melihatnya ditampar oleh Yono. Apa? Memang betul kan kamu yang rusakin baju aku? Kamu iri kan sama aku yang bisa beli baju bagus? Sedangkan kamu enggak? Sahutnya membela diri. Aku enggak bodoh Yati. Aku tahu trik kamu yang pengecut kayak gini. Dari dulu alasan yang kamu bikin untuk menyalahkan aku kan itu-itu saja. Arum melirik Yono yang tengah menghisap rokoknya di atas dipan yang berada di dekat dapur. Tanpa rasa bersalah sedikit pun setelah menamparkan pipi cucunya. Dari zaman kita kecil sampai sekarang trik yang kamu lakukan selalu sama. Yaitu merobek bajumu sendiri. Lalu menuduhku sebagai pelakunya. Wati terdiam kala mendengar ucapan Arum. Yang memang benar adanya itu.
Sudah berapa baju yang dia korbankan demi melihat Arum menderita. Dan lebih parahnya lagi yang mendengar aduan kamu itu malah menelan bulat-bulat saja apa yang kamu katakan. Tanpa memikirkan apa benarkah, salahkah. Yono yang mendengar perkataan panjang lebar. Arum. Tersedak asap rokoknya sendiri. 2. Yono merasa tersentil. Memang benar adanya jika dirinya selalu mempercayai Wati ketimbang Arum. Karena dirinya amat menyayangi Wati. Daripada cucu-cucunya yang lain. Wati salah tingkah mendengar ucapan Arum. Sedang Siti yang tengah berada di dapur itu pun keluar dan menegur Arum. Kamu itu jangan begitu sama orang tua. Dikasih tahu jangan melawan dengarkan dengan jalan-jalan. Arum melangkah menuju kamar. Air matanya masih meleleh di kedua pipi mulusnya. Sesampainya di kamar Arum meraih handuk dan berniat membersihkan dirinya terlebih dahulu. Sebelum makan malam. Melewati dapur. Arum menuju kamar mandi. Dengan menghapus kasar air matanya. Lah melihat kakek, nenek dan juga Wati kini telah duduk melingkar di atas dipan kayu. Dengan makanan di tengah-tengah mereka. Siap di santap. Melewati ketiga manusia itu Arum masuk ke dalam kamar mandi sederhana di samping kiri dapur yang terletak di luar ruangan. Setelah 15 menit membersihkan tubuhnya yang lelah dengan air dingin, Arum keluar kamar mandi dengan pakaian lengkapnya perutnya sudah lapar. Minta diisi. Giliran kamu yang makan. Lauknya habis. Kamu makan pakai sayur aja. Siti berkata. Sambil melirik Arum yang baru saja mendudukan dirinya di atas dipan kayu tersebut. Lauknya habiskah, Nek? Arum bertanya sambil menelisik semua piring yang ada di hadapannya. Dan kesemuanya tandas tak bersisa. Tinggal semangkuk kecil sayur nangka yang ada. Abislah, Rum. Besok-besok kamu mintalah lebih banyak lagi lauknya, Rum. Kasihan Wati. Makanya sering lauk telur aja. Siti berucap tanpa rasa bersalah. Apa mereka sangka warung itu miliknya, sehingga dengan gampangnya meminta lauk? Sesuka hati. Dikasih begini saja sudah syukur. Ini malah nyuruh bawa banyak-banyak. Terkadang Arum ceram dengan pemikiran neneknya itu. Makan sudah, Rum. Jangan lupa mencuci piringnya ya. Nenek mau istirahat dulu. Pegal semua badan nenek. Siti berlalu setelah menuju kamarnya. Setelah Siti berlalu air mata Arum menetes. Tanpa bisa dicegah. Ayah. Arum kangen. Arum meratap dalam hatinya. Selalu saja seperti ini setiap kali ada makanan pasti Wati dahulukan. Dan dirinya. Jika ada sisa barulah untuk dirinya. Jika dia protes akan hal itu. Nenek akan menggungkit tentang ayahnya yang meninggal tanpa meninggalkan harta secuil pun untuknya. 1. Arum memakan makanannya dengan derai air mata. Sampai kapan dirinya diperlakukan seperti ini? Sudah 10 tahun dirinya mengalami perlakuan seperti ini. Ibunya yang pergi merantau. Entah kemana. Tak ada kabar sama sekali. Yang katanya akan mengirimkan uang untuknya. Begitu iming-iming sang ibu. Saat membujuknya 10 tahun silam. Arum yang merindukan ayah dan juga ibunya. Tak jarang menangis diam-diam. Di tengah gelap dan sunyinya malam. Tiada kasih sayang yang dia rasakan lagi. Setelah ayahnya tiada. Mau kemana kamu? Jam segini sudah rapi. Wati berdiri di ambang pintu kamar. Dengan melipat kedua tangannya di dada. Mau jalan-jalan sama Kak Rangga? Arum menjawab sambil menyapukan bedak bayi di wajahnya yang putih tanpa nodanya. Tanpa menoleh ke arah Wati. Yang menampilkan raut iri yang kentara di mimik wajahnya. Enak ya. Punya banyak pacar. Tiap hari bisa gonta-ganti lelaki. Wati mencibir dengan hati dengki. Dirinya sampai sekarang tidak punya gebetan sama sekali. Sedang Arum, lelaki yang mengantri sangat banyak untuk menjadi kekasihnya.
Kamu kalau ngomong jangan asal. Pacar aku itu cuma Kak Rangga. Dijaga itu mulut, jangan asal nyorosot aja. Nanti kamu temakan sama omongan kamu sendiri nantinya. Arum melewati pintu dengan menyenggol bahu Wati. Kesal sepupunya itu kalau ngomong suka mengada-ada. Tak sesuai kenyataan. Pandai memfitnah. Sama aja itu sih. Orang setiap hari ada aja yang titip salam buat kamu. Lanjutnya, dengan mengikuti langkah Arum yang kini duduk di bangku kayu di teras rumah, sambil memakai sepatunya. Bedalah, Wati. Itu kan orang titip salam. Bukan berarti semuanya aku pacari. Lagian kamu ini kenapa sih? Sirik betul sama aku. Padahal aku nggak pernah ganggu hidup kamu kok. Ting. Ting. Wati yang baru saja manggap ingin membalas perkataan Arum, mendadak terdiam kala bunyi klakson motor terdengar di telinganya. Dan ternyata itu adalah Rangga. Rangga yang datang pagi itu dengan penampilan rapi dan santai, membuat Wati terpana. Kak Rangga. Ganteng banget. Wati menggigit ujung jarinya saat Rangga melemparkan senyumnya kepada Arum yang berdiri menyambutnya. Udah siap? Berangkat sekarang? Tanya Rangga. Udah. Yuk berangkat. Arum berjalan mengikuti langkah Rangga ke arah motornya. Kita jalan dulu ya Wati. Rangga berkata sambil menjalankan motornya dengan Arum yang membonceng di belakangnya dengan tangan memeluk pinggang Rangga. Wati tak menjawab. Dirinya malah membayangkan jika yang duduk membonceng di belakang Rangga itu adalah dirinya, bukan Arum. Hatinya semakin dengki saja melihat semua itu. 2. Lelah mengelilingi pasar tradisional dengan mencoba beraneka jajanan khas yang ada di daerah mereka. Kini Rangga melajukan motornya ke arah rumahnya. Lebih tepatnya rumah neneknya. Loh Kak Rangga, kenapa ke arah sini? Ini bukan arah rumahku Kak. Arum berucap setelah menyadari jika Rangga tidak membawanya pulang ke rumah, malah ke jalan yang berlawan arah dari rumah neneknya. Kita mampir dulu ke rumah aku ya sayang. Aku mau ngambil sesuatu. Rangga berucap sambil mengelus tangan kekasihnya. Tapi nanti nenek kamu marah Kak, ucap Arum. Khawatir sebab dulu pernah sekali Rangga membawanya ke rumah dan itu mendapat sambutan tak menyenangkan dari neneknya Rangga. Cantik saja tidak cukup untuk bisa bersanding dengan cucuku yang berharga. Wanita yang cocok untuknya adalah yang satu kasta dengan kami, bukan perempuan miskin sepertimu. Kata-kata itu langsung terngiang di benak Arum dan membuatnya takut untuk bertemu nenek. Dari kekasihnya itu. Kamu tenang aja, nenek lagi nggak ada di rumah. Beliau lagi ada undangan katanya. Ayo masuk dulu sebentar. Nggak apa-apa, jangan takut. Ada aku oke. Rangga menuntun tangan Arum menuju kamarnya.